selamat siang Pak Rudi Subrata, yaitu selaku manajer Jababeka Industrial Sales dan Marketing. Juga ada Bapak Effendi Tanuwijaya, founder dan CEO Renfix.com, dan dengan saya sendiri sebagai moderator atau hostnya yaitu Didi Arianto, Media Relation dan Copywriters dari Renfix.com. Juga ada tim Jababeka dan ada Bu Anita Yu juga. Nah, hari ini akan diselenggarakan yang namanya PropTalk Renfix yang akan membicarakan mengenai dunia properti di saat pandemi seperti ini. Sudah hadir ya di channel kita ada Pak Rudi dan Pak Effendi, tim Jababeka dan Bu Anita. Gimana Pak Rudi kabarnya Pak? Baik Pak Didi, Pak Effendi, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk join di sini. Sama-sama Pak. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, sehat-sehat selalu. Penting sekarang Pak. Mas Didi, terima kasih. Ya. Pak Effendi juga sehat ya Pak? Ya, sehat. Sudah semua. Ya, terima kasih. Terus juga ada tim jadi Jababeka dan Bu Anita, semoga semua sehat ya. Sedikit saya mau cerita mengenai latar belakangnya ya Pak, dari nanti tema yang bakalan kita angkat. Strategi Jababeka Industrial Estate menghadapi COVID-19 seperti itu. Nah, khusus untuk sektor properti menjadi pertanyaan besar bagi para pelaku usaha. Nah, perihal apa yang saat ini harus dilakukan? Apakah just wait and see atau tetap berupaya menjalankan usaha? Nah, mencermati hal tersebut, bagaimana nih, sesuai tema topik kita siang ini, yaitu bagaimana strategi Jababeka menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini. Pak Rudi. Ya, Pak Didi. Oke, kita berbicara mengenai yang namanya, boleh diulas Pak, mengenai kabar terkini Jababeka Pak. Ya, Jababeka itu sudah berdiri dari tahun 1989. Kita tahun ini juga ada genap 30 tahun untuk usia Jababeka. Baik. Dari awal kita berdiri itu, our founder dan our chairman itu sudah komit bahwa kita akan fokus di kawasan industri ini sampai semua fasilitas itu bisa bersinergi, dan itu terbukti hari ini. Sekarang ini kita sudah bertransformasi, kalau saya bilang, dari sebuah kawasan industri menjadi sebuah township. Apa township? Township itu adalah harmoni antara industrial estate, residensial, dan komersial. Nah, seperti mungkin nanti kita bisa, Bapak-Bapak, Ibu, dan Pak Didi, Pak Effendi bisa lihat langsung ke lokasi kita, bagaimana sebuah kawasan industri itu bisa harmoni, bersebelahan dengan perumahan kita, bersebelahan dengan komersial kita, dan semuanya itu bisa kita manage dengan rapi, sehingga penduduk maupun yang tinggal di perumahan, yang berusaha di komersial, dan yang melakukan industri di kawasan industri kita itu bisa bersinergi. Nah, ini menurut kami itu adalah satu-satunya yang ada di Jakarta, di Indonesia, mungkin di ASEAN ya. Bagaimana kita bisa mendevelop ini semua, dan kita mendapat penghargaan loh, malah kawasan industri kita adalah kawasan yang proper hijau. Jadi mungkin kita mendevelop kawasan industri itu dengan semua pohon-pohonnya. Jadi kalau mungkin nanti waktu itu Pak Didi mungkin datang ke Jababeka, tidak seperti masuk ke kawasan industri gitu loh. Jadi seperti masuk ke kawasan perumahan. Ini sangat sulit mendevelop seperti ini. Jadi kalau saya boleh bilang, mudah untuk membuat kawasan industri, tapi tidak mudah untuk mendevelop, memaintain sebuah kawasan industri seperti Jababeka ini gitu. Makanya kita jangan sampai umur 30 tahun aja masih terus berbenah, masih terus merapikan semuanya, supaya kenapa? Karena seperti dunia teknologi itu kan terus bertambah, berkembang. Nah, kita menyamakan supaya jangan sampai yang udah berusaha di sini ketinggalan gitu loh. Kok nggak bisa ngapa-ngapain? Ya, contohnya begini. Contohnya kita sekarang udah ganti semua jaringan telekomunikasi kita dengan fiber optik, ya kan? Kita udah pasang CCTV di kawasan industri kita. Karena kita punya cita-cita itu adalah menjadi sebuah smart city, smart kawasan industri, smart perumahan payungnya itu smart city. Kita udah develop aplikasi namanya G-Smart. Nah, jadi ini one step ahead daripada yang lain gitu ya. Kenapa kawasan industri lain masih berbenah di dalam kawasan industrinya, kita sudah melangkah lebih maju lagi gitu, Pak Didi. Okay. Ini perubahan-perubahan yang sedang kita laksanakan, dan bagaimana nanti kita juga mau mendevelop satu kawasan cluster khusus
di mana isinya itu high-end teknologi semua. Channelnya. Gitu Pak Didi kira-kira. Ini update-nya sih. Oke. Baik. Luar Saya biasa, melihat ya. Jadi begitu kita masuk, teman-teman Renfix masuk ke kawasan Jababeka itu industrial estate, bahwa ini semuanya tuh terintegrasi ya, baik itu ada residensial, terus juga ada kawasan industri. Jadi semua tuh jadi satu, dan di situ adalah sisi potensi kehidupan masyarakat gitu. Jadi bisa saling bersinergi begitu ya Pak. Benar. Apakah itu yang disebut dengan seperti kawasan segitiga rebana Pak, yang semuanya saling terpadu ya? Nah, segitiga rebana itu salah satu program dari pemerintah Jawa Barat. Gini, jadi Jawa Barat kan memang sudah terkenal sebagai sebuah daerah yang banyak kawasan industrinya, Pak Didi. Betul. Nah, pemerintah Jawa Barat itu ingin mendeklarasikan bahwa, sebagai sebuah kawasan industri, sebagai daerah yang penuh dengan kawasan industri, harus dilengkapi dengan fasilitas yang prima, yang lengkap dan bagus. Nah, mereka mencanangkan namanya segitiga rebana. Segitiga rebana itu kan antara pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Kota Bandung. Jadi ini kalau sampai terrealisasi, magnetnya itu akan tetap ada di sini, gitu, di timur Jakarta, di Jawa Barat ini loh. Dan bagaimana nanti akan ada pergeseran yang dulu biasanya orang mau ke luar negeri, mesti ke Soekarno-Hatta, nanti bisa ke Bandara Kertajati. Yang mau ekspor impor sekarang ke Tanjung Priok, nanti ke Patimban. Nah, jadi ini pembagian yang cukup bagus ya, karena juga nggak semuanya jadi terkonsentrasi semua ke Tanjung Priok gitu loh. Nah, Jababeka ini sudah mempersiapkan akan perubahan ini. Kenapa? Jababeka itu mendirikan subunit di bawah Jababeka itu namanya Cikarang Dry Port. Cikarang Dry Port ini adalah inland port ya. Jadi kalau Tanjung Priok kan seaport, ini inland port. Nah, kita memanfaatkan jalur transportasi kereta api dan tol, gitu. Ya kan? Nah, ini yang interesting. Kita bisa memaksimalkan efisiensi waktu dari return kita. Ngapain capek-capek lewat darat, bisa jauh atau gimana? Kita bisa pakai railway kita untuk ekspor impor dari mulai Cikarang Dry Port ke Tanjung Priok, atau dari Cikarang Inland Port itu ke timur Indonesia. Ya kan? Nah, satu ya. Yang kedua, mungkin Pak Didi dan tim Renfix waktu survei ke kita, bagaimana di jalur Jakarta ke arah Cikampek itu sudah ada yang namanya elevated toll road, kan? Sudah ada LRT, dan sekarang lagi under construction high speed train Bandung Jakarta. Jadi kalau saya pikir one day ini ya, timur Jakarta ini akan jadi satu-satunya daerah yang tersibuk. Kalau tiba-tiba nanti one day ini LRT beroperasi, elevated toll road beroperasi, high speed train beroperasi, Bapak bisa bayangin bolak-balik kereta. Betul. Ya kan? Nah, ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Barat untuk mensupport segitiga rebana itu, Pak Didi. Jadi one day itu mereka tuh begitu ini semua beroperasi, bisa dibayangkan bagaimana sibuknya ya orang traffic dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Patimban Seaport, Jakarta ke Bandara Kertajati, gitu kan? Ini bolak-balik mereka sudah antisipasi. Nah, Jababeka itu sudah mulai mempersiapkan itu semua. Jangan sampai nanti begitu semua terrealisasi kita nggak siap, gitu Pak Didi. Nah, kan dia ada sekarang inland port ini salah satu fasilitas yang kita buat untuk tenan kita ini supaya mereka dengan mudah melakukan ekspor import, gitu Pak Didi. Baik. Ini yang saya bisa sharing ya. Makasih Pak Rudi atas mengenai ulasannya tentang Jababeka, sangat menarik sekali. Nah, saya pengen tanya juga mengenai ke Pak Rudi, gimana nih perkembangan sektor properti ya, perkembangan properti saat COVID saat ini gitu Pak, menjelang new normal ini gitu. Bagaimana perkembangan saat ini begitu Pak? Ya, ini kan dengan adanya pandemik ini memang interesting ya, semua kalau saya bicara itu seperti dikocok ulang. Jadi dunia industri itu juga sama, semuanya mappingnya berubah total.
apa yang semua kita rencanakan di awal tahun itu semua sekarang berubah. Ya kan? Kenapa? Karena pandemik ini beda dengan waktu krisis tahun 98. Ini pandemik ini secara global sudah merubah peta seluruh dunia, ya kan? Termasuk di Indonesia. Jadi kalau saya bicara di industrial business, line of business, beberapa line of business seperti otomotif atau heavy equipment itu mengalami koreksi luar biasa. Ya kan? Mereka mengalami drop. Tapi ada juga bisnis yang lain yang naik gitu loh, salesnya atau kinerjanya, misalnya farmasi, food and beverage, consumer goods, ya. Ini malah naik gitu kan, apa ya namanya, kalau saya bilang itu sangat aneh gitu ya, sangat menarik lah ini yang terjadi sekarang ini. Yang dulu bagaimana otomotif itu sebagai sebuah line of business yang primadona, sekarang langsung drop di bawah, ya. Dan farmasi, consumer good, food and beverage, semua langsung naik daun sekarang. Ini terjadi kenapa peta yang berubah? Orang kan sekarang karena pandemi ini semua work from home, ya kan? Work from home, ya udah, yang nggak pernah masak dia masak, yang nggak pernah makan dia bikin kue. Jadi ini interesting gitu ya. Perubahannya total, ya kan? Terus sama. Kedua, farmasi kenapa naik? Ya mungkin orang stres juga. Jadi we don't know juga. Orang pada konsumsi pada konsumsi imun, ya, konsumsi vitamin. Nah, ini naik pasarnya. Jadi dunia properti pun mengalami perubahan peta nih. Jadi kita semua berkonsentrasi di satu lini. Sekarang kita mengubah semuanya tuh ke lini lain. Ya, jadi dengan ada peta yang berubah ini, perusahaan-perusahaan yang berekspansi ataupun yang new investment dari kita di JBK itu sudah line of business yang baru semua, bukan yang dulu kita primadonakan gitu, Pak Didi. JBK ini bisa tetap survive. Kenapa? Karena kita tetap komit untuk melakukan services ke pelanggan-pelanggan kita dengan kita mengadakan online talk show ya segala macam. Ini salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita tetap eksis di walaupun kita lagi semua susah nih. JBK juga susah nih, Pak. Sebenarnya cuman ya kita melakukan yang namanya empati ya ke customer kita semua. Hey, kita semua sama-sama susah loh. Balik kita bergotong royong untuk maju bersama-sama. Ini yang interesting. Jadi ini yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kedepannya dan yang sekarang kita lakukan adalah properti ini sekarang di khususnya untuk industrial asset kita merubah pola kita juga, Pak Didi. Jadi dulu yang jualannya misalnya kita untuk industri besar, sekarang kita arahkan semua ke UKM. Karena kunci keberhasilannya tetap di UKM, Pak. Yang tidak terpengaruh dengan segala macam pandemik ini UKM. Kenapa UKM? Karena UKM itu karena skalanya kecil, manpower-nya dikit, dia bisa dengan mudah melakukan transformasi, gitu, Pak. Nah, saya petakan ya, ada 3 line of business yang terjadi karena pandemik ini. Ya, yang pertama itu line of business yang saya nggak mau menyebutnya close, saya menyebutnya postpone lah, gitu kan. Ini kira-kira 30-40% mereka karena nggak siap dan tidak bisa berubah. Kenapa? Kayak UKM untuk otomotif, mereka tuh nggak bisa berubah line of business mereka karena mesinnya sudah disetting untuk otomotif, itu Pak Deddy. Nah, yang kedua itu line of business yang bertransformasi. Jadi mereka begitu melihat begitu melihat ada peluang ini langsung bertransformasi. Misalnya nih, yang dulu jualan lampu LED sekarang membuat ranjang untuk tentara yang dia mau supply ke rumah sakit. Ini kan interesting ya. Yang dulu jualannya otomotif part, sekarang jualan ventilator gitu misalnya ya. Ada juga yang dulu jualannya plastik, sekarang jualannya face shield. Jadi ini berubah semua, Pak. Yang ketiga, line of business yang sama sekali saya bilang tidak terpengaruh, bahkan dia increase dia salesnya. Itu yang saya tadi bilang, di farmasi, consumer goods, ya, food and beverage. Nah, ini yang terjadi, Pak. Line of business 3 ini yang terpetakan karena pandemik ini. Ya, ini
interesting lah kalau kita bahas ini. Karena dengan pandemik ini benar-benar semuanya berubah. Gitu loh. Itu Pak Didi kira-kira. Oke, baik. Artinya betul sekali ya Pak yang Pak Rudi bilang, artinya sisi perubahan COVID atau pasca COVID dan masuk ke new normal ini, semua sektor itu bertransformasi atau mengadopsi sisi suatu tatanan kehidupan baru ya Pak. Ya, sehingga semua dikemas secara mediumnya itu digital atau teknologi gitu, sehingga semuanya ini mesti mengadaptasi, mesti beradaptasi atau mengikuti ekosistem yang sekarang ada gitu. Khususnya di properti tersebut yang tadi dibilang sama Pak Rudi, betul banget. Salah satunya ada UKM skala kecil dan semuanya itu bertransformasi, harus tetap berpotensi gitu. Oke. Nah, tadi itu mengenai perkembangan properti yang tadi dijabarkan sama Pak Rudi. Kali ini bagaimana dengan Pak Effendi dari Renfix? Gimana nih Pak Effendi melihat bahwa situasi COVID ini dengan perkembangan Renfix saat ini, Pak Effendi? Baik Pak Didi. Jadi saya banyak belajar ya dari yang paparannya Pak Rudi ya, bahwa sebenarnya dengan adanya COVID ini tidak semua sektor itu mengalami penurunan. Ya, bahkan ini melihat ada sangat interesting bagaimana perusahaan-perusahaan yang malah yang skala kecil yang dapat lebih cepat merubah diri ya, transformasi untuk beradaptasi dengan cepat menghadapi COVID ini. Jadi saya lihat itu tiga pemetaan yang Pak Rudi share tadi itu membuka wawasan saya juga nih Pak. Dari sisi saya lihat, soalnya saya kira semua pabrik akan mengalami penurunan. Ternyata dari pencermatan Pak Rudi di Jababeka tidak seperti yang kita baca juga ya di berita ya. Sebenarnya juga industri itu masih tetap kuat. Makanya itu juga saya pikir kenapa Indonesia disebut salah satu ekonomi yang akan cepat bangkit kembali jika wabah ini akan segera mereda. Mungkin itu salah satu faktornya, karena kita ekonomi kita itu cukup banyak sektor UMKM-nya yang sangat agile, yang sangat cepat beradaptasi dan relatif biasanya low overhead ya Pak Rudi. Ya, jadi mereka bisa lebih istilahnya lebih mudah menghadapi perubahan yang begitu besar. Nah, untuk Renfix sebenarnya sama. Kita ini termasuk perusahaan yang masih kecil nih Pak Rudi, Pak Didi. Jadi dengan adanya wabah ini kita juga lebih cepat untuk beradaptasi dan lebih cepat mengadopsi strategi-strategi yang bisa membuat kita lebih kuat lagi. Salah satu contoh, selama 2 tahun setengah ini kita berdiri ya, sejak 2017 September, kan kita sangat sulit untuk mengajak mitra-mitra agent property misalnya ataupun developer property untuk digitalisasi proses sewa menyewa properti mereka via sebuah platform yang sudah tersinergi dengan sistem payment, digital agreement, dan 360 view contohnya ya. Nah, dengan adanya tantangan wabah ini, di mana kita tahu semua kita harus jaga jarak, mengurangi tatap muka, memperbanyak virtual meeting seperti yang kita lakukan sekarang, apa yang dilakukan Renfix selama 2 tahun setengah terakhir itu menjadi lebih mudah kita paparkan dan lebih mudah diterima oleh kantor-kantor properti maupun developer. Jadi saya malah melihat bahwa dengan adanya cobaan wabah ini, perusahaan-perusahaan yang berani ya, dalam arti berani mengambil tantangan akan dapat menempatkan diri di sebuah posisi yang lebih menguntungkan sekarang maupun in the future akan datang, karena intinya kita sudah lebih siap menghadapi tantangan yang akan kita hadapi lagi ke depannya. Jadi kalau di Renfix, apa yang kita coba lakukan adalah improve kita punya digital performance. Jadi kita upgrade beberapa teknologi kita. Salah satunya tadi kita belum memiliki 360 view dalam waktu 2,5 tahun kemarin ini,
setengah bulan ini kita segera mengembangkan bisa View 360 dalam platform kita. Salah satu contoh itu. Kedua, kita segera mengembangkan yang namanya virtual tour, di mana properti itu sudah tidak perlu melakukan physical open house ya. Jadi bisa melakukan virtual open house dalam arti mengumpulkan beberapa viewer dalam waktu yang sama, lalu membuka open house itu via Zoom maupun WA video call maupun Google Meet dan sebagainya. Jadi hal-hal begitu saya pikir yang perusahaan digital seperti Renfix yang akan kembangkan terus begitu. Jadi ini Pak, apa namanya, saya tambahin dikit Pak Effendi, saya setuju ya. Ya. Ini Boleh, ada Pak. dia yang menarik nih ya di industri estate. Jadi dengan adanya kemarin itu work from home Pak, Ya. kan ada beberapa industri yang mau work from home 50% dari karyawannya ke buruhnya Pak. Betul Pak. Ya, nah, apa yang terjadi Pak sebenarnya? Yang terjadi ini pengusaha-pengusaha yang melihat, loh, kalau gitu kalau kita pakai automation bisa dong, ya kan? Nah, yang interesting itu adalah begitu mereka berpikir begitu, yang akan salah satu yang lagi naik daun sekarang itu Pak, perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis itu yang dulu automation orang pada nggak mau Pak, sekarang mereka naik daun. Betul Pak. Jadi naik semua Pak. Jadi ini sangat menarik sekali gitu loh. Jadi akhirnya mereka tuh ya, pabrik-pabrik itu semua banyak yang merubah sistem kerja di pabriknya itu ke automation, ke robotik, segala macam Pak. Ya. Nah, ini sangat interesting sekali ya ini yang terjadi. Ya. Jadi transformasi digitalnya jadi lebih cepat ini Pak Rudi. Lebih cepat. Jadi industri 4.0 itu yang dulu masih teori-teori, sekarang benar-benar diimplementasikan Pak. Betul. Kejadian, betul nggak? Betul. Jadi ini emang ya Pak, ini pandemik ini luar biasa sekali ya, mendorong kita semua, kayak saya ini kan generasi kolonial yang buta teknologi dipaksa untuk bisa paham teknologi, ya kan? Kayak contohnya di Zoom meeting, Google Meet, ya kan? Microsoft Teams. Siapa yang dengar dulu Pak? Nggak ada yang dengar. Betul Pak. Kan nggak ada yang tahu kan? Betul. Sekarang semua dipaksa untuk bisa pakai Zoom ini, bisa presentasi di Zoom, bisa chit-chat di Zoom-nya juga dengan masing-masing peserta, ya nggak Pak? Nah, betul. Bahkan kita lagi dipaksa sekarang Pak untuk melakukan online closing Pak, online sales, ya kan? Jadi ini yang terjadi sekarang Pak, ini luar biasa sekali. Dan saya setuju dengan Pak Effendi. Jadi sekarang itu yang penting adalah kreativitas kita Pak. Betul Pak. Bahkan mengantisipasi ini kita nggak boleh. Ya ini kan kalau saya sering joke sama teman-teman, lah ini kan musuhnya nggak kelihatan. Kita mesti menghindar terus kan. Iya. Kita hadapi semua. Kita hadapi dengan kreativitas kita, dengan inovasi kita, supaya kita tetap bisa berjalan semua bisnis ini, ya kan, tetap optimis, jaga kesehatan. Nah, tetap kita mesti lalui semua ini gitu Pak Effendi ini. Jadi kalau saya belajar, kenapa kita sekarang di semua optimis? Karena saya belajar sama industri-industri yang di sini itu semuanya optimis Pak, gitu loh. Karena kita bicara suatu lingkaran ya, yang punya pengaruh besar Pak Effendi. Kan kalau nih kita berandai-andai waktu kemarin awal pandemik, tiba-tiba Pak semua industri yang ada di kawasan industri tutup Pak. What happening? Ya kan? Nggak ditutup aja, udah sekian juta yang di PHK. Betul. Ya kan? Apalagi ditutup gitu loh. Ya kan? Dan ini makanya Pak, ini saya juga mau sharing juga bagaimana Jawa BK itu dari awal pandemi itu kita udah koordinasi Pak dengan pemerintah terkait ya, dengan kepolisian, dengan TNI, semua untuk saling bersinergi mensupport kawasan industri Jawa BK ini Pak, agar pelaku-pelaku bisnis di situ bisa tetap beroperasi ya, tetap bisa mentaati protokol kesehatan semuanya dan tidak ada yang tutup gitu Pak. Nah jadi ini kejadian kita nggak ada yang tutup Pak selama pandemi kemarin, cuma mungkin ada work from home. Ini Pak Effendi, ini saya sharingnya sangat yang terjadi itu sangat menarik gitu yang di kawasan industri ini. Ya, saya ini sharing sama Pak Effendi kan mungkin dari luar image-nya, wah pabrik semua tutup gitu kan. Betul Pak. Ini yang terjadi di sini gitu Pak. Jadi mereka
Karena kalau mereka sadar juga pelaku-pelaku ini, pelaku bisnis. Kenapa? Kalau sampai mereka tutup, waduh, efeknya luar biasa sekali. Itu Pak Effendi, Pak Deddy sharing sedikit. Itu bagus sekali. Jadi hari ini saya belajar sesuatu, Pak. Saya justru, saya kira bukannya saya sih. Kebetulan kantor kita kan di kawasan Pergudangan dan Mogot Era Prima, Pak. Ya. Proyek itu kebetulan juga kita yang bangun sendiri perusahaan. Maksudnya first job saya sebelum memulai Renfix. Jadi Pergudangan itu malah lebih aktif, Pak, kalau saya perhatikan dengan adanya transisi ke retail online. Kalau saya perhatikan gudang itu malah lebih banyak yang mencari, Pak, selama 2-3 bulan terakhir. Jadi cuma saya tidak mengetahui lebih banyak mengenai industri. Soalnya beberapa pabrik di Kota Tangerang memang ditutup, Pak Rudi. Ya, ternyata hari ini kita mendengar sentralnya industri di timur Jakarta ya, Jababeka, Cikarang ini ternyata semua pabrik beraktivitas normal. Jadi itu sesuatu hal yang perlu kita sampaikan juga ya ke sahabat Renfix maupun masyarakat yang mendengar ini, bahwa sebenarnya kita harus tetap optimis ya. Jadi pengusaha yang sedang berkarya untuk membantu mengatasi pandemi ini tetap berjuang untuk bertahan, sama halnya dengan Jababeka begitu. Itu kuncinya Pak, kekompakan kami itu dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, dengan TNI, dan inilah terkait semua, mereka juga mensupport kita, Pak. Kalau Bapak perhatiin, bagaimana Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi itu yang dulu sebenarnya mengadakan transisi dari PSBB itu ke new normal. Iya, gitu. Bagus sekali. Ya, itu jadi sebenarnya salah satu hal itu mendorong supaya jangan sampai terjadi penurunan ya, ekonomi ini kan sekarang semua terganggu, Pak, gara-gara pandemi ini. Iya, penyusutan. Ya, slow down lah, Pak ya. Ya. Itu sih Pak yang ini saya sampaikan ke Pak Effendi juga. Sebenarnya sebelum pandemik, Pak, itu kan udah ada pergerakan, Pak. Jadi gara-gara generasi milenial ini yang kita nggak pernah online shopping, sekarang online semua kan dulu, Pak, sebelum pandemi. Nah, ini pergeseran dari fisik ke online itu kan ada yang dikorbankan, Pak, quote unquote ya. Misalnya kayak debt store, supermarket itu ada beberapa yang collapse, tutup. Karena ada si gerakan milenial ini ke online shopping, Pak, e-commerce kan. Betul. Nah, ini sebenarnya juga berubah di kita, Pak, di industri. Jadi yang dulu punya di manufacturing ke distributor, baru ke end user, distributor hilang, Pak. Betul. Satu line distributor hilang. Dari manufacturing langsung ke end user. Nah, waktu dari manufacturing ke end user, dulunya ada warehouse di distributor, sekarang nggak ada, Pak. Akibatnya apa? Akibatnya si e-commerce ini mencari gudang untuk menampung barang-barang dari manufacturing. Mungkin Pak Effendi juga mempelajari bagaimana trennya warehouse naik waktu perubahan ini, Pak, alihan ini, Pak. Betul, Pak. Dari konservatif ke online shopping. Yes. Tiba-tiba ada pandemi, ada COVID, Pak. Langsung berubah semua lagi petanya, dikocok ulang lagi, Pak. Jadi yang manufacturing ini juga stoknya juga overload di gudang-gudang. Kenapa? Karena tiba-tiba orang nggak ke supermarket, tiba-tiba orang nggak ke dev store, gitu. Tiba-tiba orang nggak ngapa-ngapain, cuman terbatas di rumah aja gitu, Pak. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya ada oversupply ini ya di gudang mereka. Oversupply di gudang mereka, nggak mungkin ada blessing ya. Yang Pak Effendi tadi sharing sama dari tim. Kita kan udah power plant, Pak, namanya Bekasi Power dan sekarang listrik itu private power plant. Mereka share, Pak Rudi, pandemik ini ya booming loh. Oh, booming karena itu, Pak. Karena mereka udah oversupply, bingung mau taruh di mana, di warehouse lagi. Luar biasa. Ya, jadi ini yang terjadi sih. Ya ini sharing lah. Kebetulan kan karena saya di sini terus, jadi kita mengerti gitu loh, Pak. Petanya seperti itu, Pak Fendi, kira-kira. Yang saya tahu, yang first point yang tadi Pak Rudi, yang second point ini justru saya belum memikir sampai ke sana.
Ya. transisi e-commerce itu memang menimbulkan yang Bapak bilang itu, suddenly yang e-commerce ini maupun merchant-nya itu butuh gudang untuk menampung barang dari pabrik, Ya. Pak. Nah, yang second point yang Bapak sebut, nah ini membuka wawasan saya lagi hari ini, bahwa dengan adanya penurunan pembelanjaan ya Pak ya. Ya. Jadi otomatis pabrik itu yang dia sudah lanjut produksi tidak bisa disupply ke retail, makanya dia perlu inventaris dulu ya Pak. Jadi inventory dulu, baru butuh waktu untuk masuk lagi ke supply chain. Nah itu penting juga. Makanya memang kita dalam kondisi COVID ini memperhatikan Pak, dan kita sering ditanya oleh rekan-rekan media, segmen apa yang meningkat paling bagus dan tidak mengalami penurunan, yaitu yang kita alami di Renfix itu pergudangan Pak Rudi. Ya, jadi banyak yang kan Renfix salah satu marketplace platform yang fokusnya ke flexible renting so-called ya Pak. Jadi yang bisa 3 bulan, 6 bulan, dan sharing co-sharing, co-warehousing Pak. Jadi satu gudang besar yang ukuran 1.000 bisa disewa oleh 2 perusahaan, 100-500 misalnya Pak. Oke. Nah, jadi kita melihat trennya selama 3 bulan terakhir memang banyak sekali Pak yang butuh flexible renting selama 3 bulan, 6 bulan, ya itu ya. Saya pikir poinnya itu yang baru disebut, yang poin kedua. Kita belum sangat paham karena kita tidak melihat langsung Pak dari pabrik yang harus stok. Jadi kita tahu ada permintaan gudang. Kita kira ini distribution-nya karena peningkatan belanja online harus lebih disiapin ke sana. Ternyata faktornya karena ada faktor oversupply juga Pak. Jadi itu penting juga untuk kita sharingnya ke masyarakat juga. Ya benar Pak. Jadi emang kan kalau pabrik itu mereka nggak bisa kurangin Pak produksinya. Betul. Tetap kalau 1 hari 100 terus kan nggak mungkin mereka turunin. Nah tapi di lapangannya, di realitanya orang kebanyakan di rumah, nggak ada yang ke supermarket, nggak ada yang kemana. Nah ini turun Pak, ya kan? Terus orang juga belajar untuk belanja online Pak, ya kan? Betul Pak. Nah belanja online Pak nggak sebanyak kita belanja ke supermarket, ke Iya. Itu yang penting. Betul. Belanja online biasanya lebih ke sebutuhnya aja Pak. Jarang untuk stok. Jadi sangat mudah ya. Jadi belinya sesuai kebutuhan. Kalau ke Dep Store biasanya kita cenderung stok Pak. Betul Pak. Jadi karena Pak Rudi melihat langsung di lapangan, jadi itu Bapak langsung bisa pemetaan ya Pak. Ini luar biasa sih. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengar langsung dari Pak Rudi. Ya kita sharing lah Pak, karena kebetulan di sini begitu kan Pak, saya lihat hari begini. Ya itu jadi kita sering balik, makanya kita juga belajar untuk bisa tetap belajar untuk online semuanya nih. Semua serba online Pak sekarang. Kita transaction online, kita meeting online, kita quote-unquote prospek juga. Closing juga mesti online sekarang Pak ya, diusahakan. Karena kan itu sekarang boleh dibilang orang juga takut Pak ke bank kan. Iya. Ya, ini serba ada blessing-nya beberapa sisi. Ada yang negatif, tapi di satu sisi lain juga ada yang positif. Betul. Tapi saya percayalah, kita sama-sama percaya kalau semua ini cuma masa transisi aja. Iya. Ya kan, gitu Pak. Iya. Memang nanti menurut saya ke depannya ini akan membuat semua perusahaan lebih strong lagi sih Pak. Lebih siap menghadapi era digitalisasi juga dan automation Pak. Contohnya kita ada beberapa customer ya Pak yang tadinya mereka itu untuk contohnya faktur invoice saja sukanya masih ngirim pakai JNE. Sekarang karena kondisi begitu ya mau nggak mau pakai e-faktur di email, di contoh-contoh hal begitu aja Pak. Menjadi efisien Pak sebenarnya. Jadi yang tadinya banyak senior kita yang merasa itu tidak efektif ya, harus ada kelihatan kertasnya, harus begitu. Pelan-pelan nih udah lebih percaya bahwa sebenarnya digital itu travelnya juga cukup tinggi begitu. Ya benar Pak, itu setuju Pak. Makanya saya bilang nanti kita bicara yang dulu susah mengenai industri 4.0, sekarang udah terjadi secara alamiah. Langsung praktek Pak soalnya Pak. Kalau dulu hanya wacana wacana dan juga imajinasi ya Pak ya.
Nah, sekarang bukan imajinasi lagi, kita memang udah reality nih sekarang, Pak. Ya, setuju, Pak. Ya. Luar biasa ya, saya rasa ini jadi sesuatu yang manfaat banget ya, karena banyak banget yang bisa kita gali dari Pak Rudi dan teman-teman Jawa BK dan Pak Effendi juga tentunya. Jadi banyak banget gitu hal-hal yang bisa kita petik lah tentang sektor properti saat COVID seperti ini. Nah, tadi kalau Pak Effendi bilang dengan senada dengan yang dibilang sama Pak Rudi, yaitu artinya kreativitas, inovasi, kreatif dan optimis itu menjadi sebuah poin utama begitu. Yeah. Oke. Nah, saya mau ke Pak Rudi nih, lanjut ke Pak Rudi bahwa Pak Rudi, kita ngelihat tuh bahwa Jababeka Industrial Estate ini punya 3 pilar ya Pak ya, yang saya lihat saya pelajarin di Jababeka begitu. Itu ada pembangunan lahan, ada infrastruktur, tempat hiburan dan hotel. Gitu. Ini adalah pilar yang sangat penting gitu. Nah, melihat kondisi krisis ekonomi atau keadaan seperti ini, saat COVID seperti ini, bagaimana Pak Jababeka Industrial Estate ini menyiasati 3 pilar tersebut, Pak Rudi? Ya, kan kalau Jababeka itu punya 3 pilar, satu land development, yang kedua infrastruktur, yang ketiga hospitality ya atau resort ya. Betul. Jadi kalau land development ini kayak kami di industrial estate. Kalau infrastruktur tuh kita punya power plant, Bekasi Power, kita punya yang saya bilang itu di Karang Depot. Kita untuk memaintain kawasan industri ini kita punya asset management namanya Jababeka Infrastruktur. Nah kalau di hospitality atau resort itu kita punya Tanjung Lesung, Morotai, kita punya Jababeka Golf Pak. Mungkin Bapak kemarin juga lihat mungkin Jababeka Golf kita. Jadi di masa pandemi ini pasti Pak kita semua bertransformasi. Jadi saya yakin semuanya juga akan menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Karena mau nggak mau kita harus berubah. Okay. Itu kuncinya. Nah, Jababeka juga berubah Pak. Misalnya saya bilang kalau di divisi yang saya handle ini kita semua mulai berubah. Di golf pun kita sudah berubah Pak. Misalnya gini, misalnya dulu main golf 1 card itu 2 pemain 1 caddy ya. Sekarang 1 card 1 player itu caddy, ya kan? Nah, terus misalnya apa lagi di Tanjung Lesung? Tanjung Lesung malah lebih banyak ramai Pak. Kenapa? Karena kan ya I don't know ya itu mitos atau enggak yang orang kalau nyari matahari kan lebih sehat gitu ya. Sebenarnya bukan untuk membunuh virus, sebenarnya kita lebih sehat lah itu kira-kira kalau kita di pantai kan karena panas matahari semua. Demikian juga orang kenapa jadi ramai Pak? Karena orang mencari sinar matahari itu. Jadi kalau Bapak sama Pak Yudi sama Pak Effendi perhatikan ya, sebenarnya sekarang Pak, orang itu gunting rambut, lebih senang gunting rambut di bawah pohon kena sinar matahari Pak. Itu ngantri Pak. Oh. Daripada masuk ke ruangan AC. Tahu nggak? Ini yang interesting. Yang berubah tuh luar biasa Pak itu. Jadi perubahan itu luar biasa. Oh perhatiin deh, siapa yang mungkin awal-awal sampai pertengahan pandemi itu nggak ada yang berani gunting rambut di ruang AC Pak. Yang ramai itu di luar. Kalau di bawah pohon itu ngantri Pak. Nah kayak gini juga kita golf kita ramai Pak. Kenapa? Karena orang mencari olahraga yang di luar alam bebas kan. Nah jadi kita tuh Jababeka sebenarnya sudah dari awal pandemi itu terus terang semua pasti shock Pak. Awal pandemi itu semua line of business, semua usaha pasti saya yakin semua shock. Shocknya kenapa? Tiba-tiba dalam jangka waktu 140 derajat berubah total, berubah dan stop semuanya Pak. Nah itu juga kaget mula-mula. Tapi kita berusaha untuk beradaptasi dan ini berhasil Pak. Kenapa? Saya bilang berhasil. Mungkin Pak Didi sama Pak Effendi bisa lihat ya bagaimana waktu kita pertengahan kita semua aktivitas kita sudah mulai berjalan normal walaupun mengikuti PSBB segala macam kan. Cuma secara sistem kita tetap normal Pak. Jadi kita belajar untuk cepat beradaptasi, bertransformasi. Semua yang kira-kira nggak perlu kita langsung efisiensikan, cost semua, ya kan. Terus kita bisa langsung mengoptimalkan kita punya manpower, kita mengoptimalkan semua fasilitas yang ada di sini. Jadi kalau Bapak perhatikan yang namanya Cikarang Inland Port, Bekasi Power, Tanjung Lesung, Jababeka Golf tuh kembali normal lagi Pak. Quote unquote dalam arti normal itu sesuai dengan new normal ini ya. Itu yang kita lakukan Pak.
Nah, ini sebenarnya kita tuh di tim internal Jababeka itu untuk BOD maupun manajemen sepakat kita harus memberikan terbaik. Kita harus menunjukkan kepada customer kita yang saya bilang di awal, hey, you are not alone gitu loh. Kita sama-sama, ya Pak. Ini kita bersama-sama bergandengan tangan. Ayo. Nah, Jababeka sebagai pengelola yang punya kawasan berinisiatif, memimpin Pak. Nah, memimpin ini jadi artinya apa? Kita bikin, sampai kita bikin dulu Pak, bikin WA group, ya kita bikin WA group, fighting COVID-19, itu hampir semua jalan join di situ Pak. Gitu kan? Ini kan very interesting ya, kita menggalang dana untuk bantu ke Pemda, kemana-mana, sumbangan-sumbangan dari semua customer kita. Jadi yang dulu usahanya mungkin chemical, oh sekarang bisa bikin hand sanitizer, gitu Pak. Yang dulu misalnya saya bilang itu plastik, oh bikin face shield dan nyumbang. Very interesting Pak di sini kemarin tuh. Jadi tetap terjadi aktivitas, walaupun polanya beda. Mungkin dulu berproduksi untuk dia jual, sekarang dia separuh jual, separuh donasi. Ya, ini yang terjadi di kita kemarin itu. Sampai hari ini Pak, walaupun apa namanya, ya kan ini sebenarnya masih pandemik lah, belum back to normal kan, walaupun juga new normal. Itu kita masih tetap jalan itu Pak, protokol kesehatan ya, kita menjalankan disinfektan gratis, pembagian masker, itu tetap kita lakukan, pembagian hand sanitizer gratis. Bayangin Pak, kita semua kita ada 2000 cairan kan, hampir semua kita kasih Pak. Gitu. Ini jadi komitmen kita untuk menunjukkan kepada semua customer kita, kita susah loh, cuma kita bantu juga gitu loh Pak. Itu kira-kira apa idenya. Ini yang membuat sekarang ini Pak, kenapa kita masih bisa tetap ada penjualan, karena mereka melihat komitmen kita gitu. Akan beda ceritanya kalau waktu kemarin pandemik, tiba-tiba kita nggak ada suaranya, kita diam semua panik, wah lain Pak ceritanya. Jadi ini yang terjadi. Jadi saya bilang sama Pak Effendi, pertama kali kita online talk show di post di YouTube channel itu awal-awal kita benar-benar cari inovasi gimana caranya kita masih tetap dekat sama pelanggan Pak, dengan cara yang berbeda gitu loh. Nah, itu akhirnya kita manfaatkan semua sources dah di Jababeka, termasuk ya yang saya bilang Pak Effendi, kita menggunakan Presiden TV, itu salah satu sub-unitnya Presiden University, dan semua gitu. Jadi semua sources di Jababeka ini kita bersatu bikin program-program untuk mensupport customer Jababeka, Pak Didi. Bagus sekali Pak. Ya, itu. Jadi dengan mengutamakan mengutamakan customer di masa-masa sulit, sebenarnya itu penting sekali Pak Rudi. Bapak mempertahankan sebuah legasi yang customer oriented ya. Jadi tidak hanya profit oriented tapi customer oriented, safety first, sustainability. Jadi hal-hal ini yang akan menjadi menurut saya Pak, saya pikir itu akan menjadi modal untuk Jababeka untuk lebih berhasil lagi Pak ke depannya nih Pak. Ya, gitu Pak. Ya, ini apa namanya, cuman karena kita ingin willing ya untuk bersama-sama lah. Masuk kita sekarang sama Pak Effendi juga saya terima kasih, kita bergandengan tangan ya dengan Renfix, kita bergandengan tangan dengan siapa aja. Karena sekarang memang Pak, kita nggak bisa sendirian. Jadi akhirnya dari kesimpulan dari COVID ini, dari PIK ini adalah kita tidak bisa sendirian Pak. Kita semua harus bergandengan tangan, ya berkolaborasi, networking ya untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Betul sekali Pak. Itu Pak Effendi. Ya. Saya pinjam 3 kata dari itu Pak, gugus tugas nasional ya, Profesor Wiku maupun Pak Doni. Jadi dia bilang bersama, bersatu, berjaya Pak. Ya, setuju Pak. Bersama, bersatu, berjaya. Ya, setuju. Ya. Wah, menarik banget ya. Setiap pertanyaan pasti ada sebuah pembelajaran banget ya. Setuju. Oleh Pak Rudi. Jawabannya sangat penting sekali gitu. Oke. Pak Rudi sudah berapa tahun Pak di Jababeka? Boleh tanya Pak, sedikit personal. Ya, baru 20 tahun Pak.
Wow, luar biasa, Pak. Ya makanya saya sharing gini Pak, ya bukan sombong, memang karena saya dari awal masuk JBK itu, kenapa saya juga nggak mau pindah tempat lain Pak? Karena saya melihat komitmen Pak, komitmen sama konsistensi dari kita punya founder itu dan chairman kita akan keberlangsungan bisnis ini gitu loh Pak. Yeah. Gitu. Jadi mungkin kalau waktu saya jual kan masih milenial Pak sebenarnya. Saya pindah-pindah kemana-mana. Yeah. Tapi saya ngeliat wah visinya aja bagus sekali gitu loh. Kita membuat sebuah visi misi yang achievable sebenarnya. Cuman memang dengan effort yang luar biasa. Nah, jadi sekarang nih setelah saya jual sekian lama, saya baru ngeliat bener loh. Yang dulu diomongin itu ternyata sekarang benar-benar terrealisasi gitu Pak Effendi. Jadi sharing aja lah. Jadi sebenarnya apa yang membuat saya tetap bertahan di JBK karena komitmen dan konsistensi dari founder kita Pak. Iya. Ya, konsistensi itu, jadi visi misinya konsisten, ketemu masalah apapun pasti solusinya akan sejalan ya Pak ya. Jadi tidak akan hanya beradaptasi, tapi core value-nya itu tetap sama ya. Pak. Itu saya pikir itu kita bisa memetik pelajaran itu Pak Didi. Jadi Renfix sebagai perusahaan baru, kita juga harus sangat konsisten dengan visi misi kita dan menetapkan sebuah budaya di mana core value itu harus sustainable dan tetap bisa dijalankan berkelangsungan ya. Memang Pak, itu kan dalam jalan 30 tahun itu, saya 10 tahunnya ya pasti kan kayak orang pacaran Pak. Betul. Ada suka, ada duka. Jadi mungkin waktu masih cantik gitu kan. Pak, cuman gimana kita memaintain ini supaya tetap cantik gitu, kan gitu kira-kira Pak. Yes. Ya kan? Yes, Pak. Jadi setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, loh, kok JBK tetap cantik gitu loh, kan ya, itu yang poinnya itu loh, Pak. Iya, itu yang make it sweet, Pak. Ya, itu yang, dan susah kan, Pak, memaintain cantik itu susah gitu loh. Iya, betul. Effortnya luar biasa. Renfix dan JBK dan Renfix mesti dan harus bersinergi untuk tetap mengoptimalkan, tetap berlanjut bersinergi tentang ke semua sektor properti agar dunia properti tetap berjaya dan maju begitu ya Pak Rudi ya. Oke. Ya, amin Pak. Oke, betul. Nah, Pak Rudi, terlahir dari Renfix, apa yang menjadi harapan besar JBK Industrial Estate Pak Rudi beserta teman-teman setelah pandemi dan menghadapi new normal ini? Lalu apa nih, ada sebuah quotes atau kata-kata inspirasi Pak bagi untuk Renfix dan sahabat-sahabat Renfix dari Pak Rudi dan teman-teman? Ya, jadi kalau goal kita tuh sebenarnya kita bisa melewati semua ini. Kalau dibilang JBK susah, semua susah kan. Kita menunjukkan yang saya bilang dari depan bahwa kita itu tetap optimis Pak. Kita tetap percaya bahwa ini satu fase yang harus lewati bersama-sama dan kita nggak bisa menghindar, kita harus hadapin dan kita harus percaya bahwa kita bisa melewati semua ini. Kita bisa metik semuanya hasilnya bersama-sama. Memang masalah waktu, tapi waktu akan menunjukkan, akan membuktikan bahwa yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang mau tetap menghadapi semua ini gitu Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Satu kalimat ini motivasi saya Pak, selama saya ngikutin online talk show selama ini, satu Pak Didi Pak Effendi, bergaullah sama orang-orang yang optimis Pak. Bergaullah sama orang-orang yang positif. Maka kita akan selalu positif Pak, selalu optimis. Itu Pak. Setuju Pak. Setuju Pak. Pak Rudi salah satu contoh yang optimis nih Pak. Kita semua optimis Pak. Ketika bicara awal dari sama Pak Rudi nih, bawaannya nanti kita selalu berpikir positif gitu. Jadi selalu bertanya hal yang baik gitu nih dan dapat banyak inspirasi lah gitu dari Pak Rudi. Oke. Pak. Itu Baik. Itu inspirasi dari Pak Rudi. Sedikit dari Pak Effendi mengenai Renfix nih, apa harapan ke depan dan apa sebuah quotes yang menarik dari Pak Effendi untuk kita semua. Baik. Harapan kita juga Renfix hadir untuk visi misi kita ya, menciptakan tingkat hunian penuh melalui teknologi. Jadi dengan adanya misi ini, kita juga berharap kita bisa berkontribusi
terhadap sektor properti Indonesia, mulai dari langkah-langkah yang paling kecil ya. Baik. Salah satunya bekerja sama dengan mitra-mitra kita, termasuk dengan Jababeka. Itu aja harapan saya. Jadi melakukan sesuatu yang positif untuk dampak yang lebih besar di kemudian hari. Mungkin closing dari saya untuk menghadapi COVID ini, yaitu ya, saya pikir penting sekali bekerja sama, karena meminjam sharing dari Pak Rudi, kalau sendiri memang kita akan sulit menghadapinya. Tapi dengan bersama-sama, kita bersatu, akan berjaya. Ya, begitu, Pak. Itu aja. Terima kasih Pak Rudi dan Pak Effendi. Bekerja sama secara bersama-sama akan memajukan sektor properti khususnya untuk bangsa Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rudi Subrata. Terima kasih Pak Effendi Tanuwijaya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bu Anita Yu. Terima kasih dan tim Jababeka Industrial Estate untuk siang hari ini. Kita nanti bisa bertemu lagi di lain waktu untuk bincang-bincang properti juga di PropStock Renfix yang lebih terus menarik berbincang-bincang mengenai properti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Rudi dan teman-teman Jababeka atas waktunya sudah diskusi, sudah bincang-bincang dengan Renfix tentunya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tetap maju terus sektor properti dan tetap salam sehat Pak Rudi, Pak Effendi, Bu Anita, dan tim Jababeka. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Rudi, salam sehat Pak Rudi, Bu Anita, dan teman-teman. Ya, sampai ketemu Pak Rudi, Bu Anita. Sampai ketemu semuanya, yo. Ya, sampai ketemu semuanya. Ya. Sampai ketemu, yo. Missing someone